Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Pepepeu, pepepeu, pepepeu. Oke teman, untuk hari ini tanggal 5 Agustus ya. 5 Agustus berarti dalam 2 minggu lagi ya. Minggu ini dan minggu depan ya. 2 minggu lagi akan kita saksikan MotoGP di Red Bull Ring ya. Red Bull Ring ya, pada tanggal 17 Agustus 2025, yang mana bertepatan dengan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Betul tidak betul? Betul tentunya. Oke teman, untuk kali ini Mimin ada kabar terkini ya, yang mana Marc Marquez mendapat ancaman atau peringatan, bukan ancaman. Berarti ini mendapatkan Marc Marquez mendapat peringatan dari pengamat motor yang mana dia mengatakan motor bisa jadi beban memasuki paruh kedua MotoGP 2025 ya. Yang mana Marquez cukup mendominasi pada paruh musim awal musim kemarin. Dari 12 seri ya sudah memenangi 8 di antara serta meraih 8 pole position dan 11 kali menjadi pemenang sprint race. Tapi pengamat MotoGP Carlo pernah mengatakan motor Ducati Desmo CDC GP25 milik Marquez berpotensi jadi beban di paruh kedua. Hal itu sudah mulai terlihat pada GP Republik Ceko pada tahun kemarin. Pada kemarin ya, seri kemarin. Yang mana dia mengatakan, saya sudah katakan ini berulang kali, GP25 bermasalah. Motor itu sungguh tidak mudah untuk disetel. Sangat jelas motor itu akan jadi beban di paruh musim kedua. Wah, ini yang mana dikatakan ya, Carlo Pernat dia mengamati race terakhir kemarin di MotoGP Ceko, yang mana kedua rider Ducati pabrikan yaitu Francesco Bagnaia dan Marc Marquez mengalami temperatur ya, yang mana si Francesco Bagnaia kena prank oleh dashboard motornya, yang mana motornya nggak rusak tapi dashboardnya mengatakan kerusakan ya. Itu yang membuat Francesco Bagnaia sangat icah sekali teman-teman, sangat panas sekali, sangat marah sekali. Sedangkan untuk Marc Marquez betul-betul dashboard motornya mengatakan motornya dalam kondisi tidak sehat, atau bisa dikatakan temperaturnya naik ya. Namun Marc Marquez bisa mengatasinya, yang mana dia melewatkan si Pedro Acosta ya. Di saat itu melewati Pedro Acosta dan membuntutinya dan mengatasi temperatur tersebut, dan Marc Marquez menjadi menjuarai kejuaraan tersebut dan bisa mengatasinya. Jadi pengamat si Carlo Pernat ini dari hal tersebut dia mengatakan di paruh kedua musim ini Ducati akan mengalami sangat kesulitan atau bermasalah ya. Maksudnya bermasalah, mereka akan disaingi terutamanya Aprilia dan KTM, katanya begitu ya. Karena melihat kondisi motor GP25 Desmo CD tersebut bermasalah, mungkin di paruh musim kedua mereka akan kewalahan, begitu maksudnya pengamat begitu ya. Tapi kita belum tahu lagi, 2 minggu lagi baru kita tahu untuk paruh musim kedua, baru kita tahu apakah Desmo CDC akan mempengaruhi atau akan terkalahkan atau gimana gitu. Banyak sekali yang mengatakan Jorge Martin akan menjenggal dominasi Marquez pada paruh musim kedua. Dan mengingat juga pernyataan Marquez juga, mengingat yang mana Marquez mengatakan sangat gembira dengan kehadiran Jorge Martin, dan dia yakin di paruh kedua Jorge Martin akan sangat kuat sekali bersama motor RSGP ya, RSGP Aprilia ya. Itu langsung dikatakan oleh Marc Marquez sendiri. Apakah di sini Marc Marquez sudah mencium bau-bau Desmo CDC GP25 ini akan sangat sulit untuk bersaing di paruh musim kedua? Kita belum tahu lagi apakah itu satu pernyataan yang untuk menyenangkan kehadiran Jorge Martin,
Kita belum tahu lagi kenapa. Karena Marc Marquez, teman-teman tahu sendiri ya, Marc Marquez ya. Marc Marquez itu ngomongnya gini, mainnya gitu. Ngomongnya gitu, mainnya gini. Kita nggak tahu apakah itu satu trik. Biasalah kalau di depan kamera si Marc Marquez seperti biasa, teman-teman ya. Tidak memojokkan orang, bahkan memuji ya seperti tadi yang dia mengatakan kehadiran Jorge Martin, dia akan sangat kuat sekali pada paruh musim kedua nanti. Dan kalau pernah juga menilai pada seri terakhir kemarin, yang mana kewalahan Desmond CDC tersebut, dia mengaitkan ke paruh musim kedua mungkin dua rider ini akan kewalahan atau bisa dikalahkan oleh rider lain. Dan pengamat lain juga mengatakan Jorge Martin akan menjenggal dominasi Marc Marquez di paruh musim kedua. Apapun cerita, kita akan saksikan pada 2 minggu lagi. Oke teman-teman, untuk kabar terkini Marc Marquez ya, langsung aja teman-teman ke Instagramnya, yang mana di sini Marc Marquez menunjukkan ya, dia membeli barang ya, berbelanja, nggak tahu apa ini, pakai kartu apa promosi nggak tahu. Dan setelah itu mereka sedang Balaton Park Circuit ya, berlatihan dengan Panigale V4S ya. Dan Marc Marquez, teman-teman langsung aja ke lebih detailnya lagi ke Instagramnya Ducati, teman-teman ya. Ke Instagramnya Ducati, yang mana di sini menunjukkan permainan latihan mereka ya. Latihan mereka yang dilakukan oleh Ducati Unbelievable ya. Di sini yang pertama Marc Marquez, dan kedua ada Tim Reunion, Guess Where We Are ya, makan-makan, dan gambar Balaton Park, dan kedua dan seterusnya Marc Marquez menampal motor 93-nya ya, 93 di motor V4S Panigale ya. Oke, setelah itu Marc Marquez sudah just arrived bendera Italia ini ya. Iya, bendera Italia. Sudah bersampai di Italia ya. Berjumpa dengan si Davide Tardozzi tadi. Dan Francesco Bagnaia di sini. Oke. Francesco Bagnaia membuka baju, ingin bersiap-siap menggantikan baju balapnya ya. Di sini in the house ya, Pecco 63 in the house. Kalau bahasa Inggris in the house gitu ya. Ini bahasa Italia. Oke, Batalion Prague ini nggak tahu kita apa yang ditandatangani oleh Marc Marquez, persetujuan atau apa kita nggak tahu. Michael Pirro juga menandatangani, kita nggak tahu apa ini, kontrak apa. Mungkin kalau crash apa ini nanti mereka sudah ini ya, maksudnya setuju gitu ya. Oke, ini Michael Pirro, let's rock ya, Michael Pirro dengan motornya, dan disusul oleh Marc Marquez. Dan Francesco Bagnaia mencoba memakai topinya di sana. Oke, topinya di sana. Oke, Francesco Bagnaia ini lama sedikit ya teman, lama. Oke, dan Francesco Bagnaia sudah mulai ingin menggeber. Vum 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 gitu suaranya teman-teman. Aduh, lama sekali kita tidak ini teman-teman. Banyak sekali teman-teman ya. Oke, di sini bukan mereka aja, di sini ada si Fabio Di Giannantonio dari VR46 juga ya. Oke, ini Fabio Di Giannantonio terlihat mencoba juga. Di sini bukan hanya Ducati ya, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing juga ada di sini ya. Si apa namanya? Alex Marquez, si Fermin Aldeguer ada, Fabio Di Giannantonio, si apa lagi? Si Oke, itu saja untuk informasi yang dapat kita sampaikan. Sudah lama sekali Mimin nggak
upload ya, karena beritanya nggak ada. Berita ada kabar terkini Marc Marquez sedang berliburan dengan game itu sangat panas sekali. Mimin nggak berani membuat berita ya, sangat hot sekali gitu ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di Instagramnya Marc Marquez atau Instagramnya Game Up itu ya. Tapi jangan tunjuk-tunjuk kepada anak-anak ya. Oke teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.